ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في أمور الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. Ikhwani wa akhwati fi din, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabbuna wa Rabbu kulli syai', Khaliquna wa Khaliqu kulli syai', Zat yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita kehidupan di dunia dan menjanjikan bagi kita akan adanya kehidupan akhirat, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan di kehidupan akhirat tersebut tempat bagi para hamba-hambanya sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kita semua dengan janji yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkarinya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegaskan, wa man awfa bi ahdihi minallah, dan tidak adalah seorang pun yang lebih memenuhi janjinya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita adalah janjinya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, yaitu bahwasanya bagi mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh surga-surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan juga mereka memiliki tempat-tempat tinggal yang baik di surga adn tersebut. Dan keridhaan Allah itu lebih besar, itu lebih layak untuk dijadikan tujuan bagi seorang untuk menggapainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada para hamba-hambanya, yang dimana ketika mereka diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, mereka beriman dan juga beramal soleh, Allah janjikan tempat yang mulia kelak di kehidupan akhirat. Dan janji tersebut khusus bagi orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan janjinya, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidan fiha. Allah menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan juga orang-orang munafik perempuan dan juga orang-orang kafir nar jahannam, neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Dan begitu banyak dalam ayat Al-Quran yang Allah SWT menyebutkan tentang janji, tentang lafaz janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada para hamba-hambanya,
baik janji tersebut adalah janji bagi orang yang beriman maupun janji bagi orang-orang yang kafir dan berbuat kemunafikan. Maka sebagai seorang mukmin kita wajib untuk meyakini tentang kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT menegaskan, ala inna wa'dallahi haqq walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tahuilah sesungguhnya janji Allah hak. Janji Allah itu benar. Janji Allah pasti akan Allah tepati. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Namun kebanyakan manusia tidak sabar untuk bisa meraih janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sudah perintahkan kepada dia, fasbir inna wa'dallahi haqq. Bersabarlah. Maka bersabarlah, karena sungguh janji Allah pasti benar. Dan kebanyakan manusia dikarenakan untuk mendapatkan janji tersebut butuh perjalanan yang dianggap panjang, butuh perjalanan yang dianggap lama untuk bisa memenuhinya, maka banyak manusia terlena dan terlupakan dari janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akhirnya mereka tidak berusaha untuk menjadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga telah mengabarkan kepada kita tentang penyesalan orang-orang yang mereka terlalaikan dari janji tersebut. Dalam ayat yang tadi kita dengarkan dalam salat kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagh. Tatkala nanti mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, Allah telah memberikan janji bagi orang-orang yang beriman. Allah berikan janji bagi orang-orang yang kafir dan munafik. Allah berikan janjinya. Janji bagi orang-orang yang beriman, Allah SWT akan berikan kepada mereka ampunan, pahala yang besar. Allah berikan kepada mereka surga yang mereka kekal di dalamnya. Bagi orang-orang yang kafir dan melakukan kemunafikan, Allah janjikan mereka dengan neraka jahanam, mereka kekal dalamnya. Namun banyak manusia yang terlupakan dengan janji tersebut. Akhirnya ketika mereka di kehidupan dunia mereka melalaikannya. Tidaklah mereka mengingat dan menyadari kecuali di akhir-akhir hayatnya. Maka Allah SWT mengingatkan kita dalam ayat yang tadi kita dengarkan dalam salat kita, ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Kelak tatkala mereka telah melihat apa yang dijanjikan, maka mereka akan sadar bahwasanya lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ternyata kehidupan dunia yang kita anggap panjang ini, ternyata kehidupan dunia yang kita anggap lama untuk bisa meraih janji tersebut, seperti sesaat saja dari waktu siang. Tidak sampai satu hari juga. Tidak sampai satu hari di akhirat ternyata kehidupan ini jikalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Karena Allah SWT menegaskan bahwa satu hari saja di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti 1000 tahun di waktu kita di dunia. Bayangkan seorang yang kalaupun dia memiliki usia 500 tahun, itu pun baru setengah hari dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Apalagi dia baru memiliki usia yang tidak sampai 100 tahun, 1/10 hari pun tidak dia rasakan kelak di akhirat. Maka kembali kepada kita, mana yang ingin kita ambil? Apakah janji bagi orang-orang yang beriman, ataukah janji bagi orang-orang kafir dan munafik ini? Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum, di pagi hari yang berbahagia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan di atas keimanan dan amal saleh, agar kita termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan janji surga, ampunan dan rahmat yang Allah SWT berikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai bentuk kefasikan,
kemunafikan dan juga kekufuran, yang dimana Allah SWT telah memberikan janji ancaman bagi orang-orang yang kafir dan munafikin. Dan salah satu dari sifat orang-orang munafik yang wajib bagi kita untuk menghindarinya, wajib bagi kita untuk tidak menyerupai mereka di dalam sifat tersebut adalah al-wafa'u bil ahdi wa injazul wa'di, yaitu menunaikan janji. Karena Allah SWT memberikan janji kepada kita, janji yang pasti, maka kita sebagai seorang mukmin pun kita diperintahkan untuk menjadi orang yang menunaikan janji. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin sini membawakan bab yang berkaitan dengan salah satu sifat terpuji ini, dan agar kita berhati-hati dari lawannya, yaitu sifatnya orang-orang munafikin, yaitu mengingkari janji. Beliau berikan judul babnya Babul Wafa'i bil Ahdi wa Injazil Wa'di, bab anjuran untuk memenuhi atau untuk menunaikan sebuah perjanjian dan memenuhi janji. Al-wa'du dan al-ahdu, dua istilah yang beliau gunakan di sini. Babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di. Kalau di buku terjemahannya diartikan apa, Pak? Judulnya, mohon maaf, begini buku terjemahan. Menepati janji, itu saja. Di cetakan yang lain juga sama. Kalau di kitab aslinya di sini beliau memberikan dua istilah, itu al-wafa'u bil ahdi wa injazul wa'di. Pertama ada al-ahdu. Pertama adalah al-ahdu, ain, ha dan dal. Yang kedua adalah al-wa'du, waw, ain dan dal. Dua istilah yang kedua-duanya disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Contohnya kata al-ahdu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah al-ahd, perjanjian, karena sesungguhnya perjanjian adalah sesuatu yang kalian akan diminta pertanggungjawaban tentangnya. Al-ahdu disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-wa'du juga demikian, sebagaimana tadi kita dengarkan dalam beberapa ayat yang telah disampaikan di awal bicara kita. Allah SWT firman, fasbir inna wa'dallah. Maka kedua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Maka sebagian para ulama mencoba untuk mencari keterkaitan antara dua istilah tersebut. Apakah dua istilah, yaitu al-ahdu dan al-wa'du, adalah dua kata yang maknanya sama, atau ada perbedaan di antara dua kata tersebut? Sebagian besar mengatakan sama saja artinya, yaitu antara al-ahdu dengan al-wa'du. Sebagian yang lain mengatakan ada perbedaan antara al-ahdu dan al-wa'du. Al-ahdu adalah perjanjian yang diiringi dengan penguatan, yaitu janji yang kuat, sebuah janji yang disertai dengan penekanan, untuk ditunaikan, untuk dilaksanakan. Ini adalah sebuah janjian. Seperti misalkan seorang melakukan perjanjian perdamaian antara kaum mukminin dan orang-orang kafir di suatu waktu, yang disebut al-ahdu. Karena perjanjian tersebut bukan sekedar janji, tapi adalah janji yang ditekankan dan dikuatkan dengan mitsaq, ikatan yang kuat, itu al-ahdu. Sedangkan al-wa'du ini adalah janji secara umum. Janji secara umum. Sebagian mengatakan demikian. Ala kulli hal, kedua-duanya adalah merupakan janji
yang dimana maksudnya adalah ketika seorang mengabarkan kepada orang lain tentang sebuah kebaikan yang akan dia berikan kepada orang tersebut, baik berupa harta. Misalkan seorang menjanjikan, saya nanti kalau dapat ini dan itu akan memberikan kepada kamu sekian dan sekian. Ini namanya al-wa'du, janji. Atau dia menjanjikan suatu hal lain yang tidak bersifat materi, seperti misalkan nanti kalau misalkan di waktu ini dan itu saya akan datang ke rumah kamu. Ini adalah al-wa'du. Atau dalam bentuk yang lain, bermacam-macam bentuk janji. Intinya janji itu adalah apa? Al-ikhbaru bil khair fil mustaqbal. Seorang mengabarkan, menginformasikan kepada orang lain, dia akan melakukan sebuah kebaikan yang akan diberikan kepada orang tersebut di waktu mendatang. Itu namanya janji, apapun bentuknya, baik itu harta ataupun bantuan, ataupun hanya sekedar dia berjanji untuk berkunjung, atau hal yang lain, pertemuan dan seterusnya. Ini namanya al-wa'd. Dan sebagai seorang mukmin, kita diperintahkan untuk menunaikan janji tersebut. Dan kita diwanti-wanti agar tidak menyepelekan janji. Maka ketika seorang membuat sebuah janji kepada orang lain, baik nanti saya akan datang, baik nanti saya akan memberikan ini dan itu, baik nanti kita akan bertemu di waktu ini dan itu, dan seterusnya, berbagai macam bentuk janji yang dia berikan, dia ucapkan, maka dia diperintahkan, dianjurkan untuk menunaikannya. Karena mengingkari janji termasuk sifatnya orang-orang munafikin, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyerupai mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan kaum tersebut. Dan kaum yang biasa mengingkari janji adalah orang-orang munafikin. Dan Allah SWT telah memberikan janji kepada orang munafikin bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, di antara sifat yang wajib kita penuhi adalah menunaikan janji. Terkait dengan menunaikan janji ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya menunaikan janji. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa perintah-perintah dan juga larangan-larangan, Allah SWT sebutkan salah satu perintah yang Allah berikan adalah wa aufu bil ahdi. Di dalam beberapa ayat sebelum ayat ini, Allah SWT memberikan sebuah perintah-perintah, dan Allah mewanti-wanti dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka di antara yang Allah perintahkan adalah wa aufu bil ahdi, dan tunaikanlah janji. Innal ahda kana anhu mas'ula. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji ini adalah sesuatu yang kita akan ditanya tentangnya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tunaikan atau tidak kita tunaikan? Maka ini adalah sebuah apa? Sebuah ancaman bagi orang yang dia menyepelekan apa yang dia janjikan, dia melalaikan apa yang dia janjikan. Dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa aufu bi ahdillahi in idza ahadtum." Dan tunaikanlah janji Allah, yaitu janji kalian kepada Allah jikalau kalian berjanji. Allah telah perintahkan kepada kita untuk menaikkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya janji yang ada pada kita itu ada dua macam. Ada dua macam janji yang kita sering melakukannya. Janji yang pertama, janji yang tidak bisa kita tolak. Janji
yang telah kita ikrarkan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam firman-Nya, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu qad ja'ana an taqulu ma ja'ana qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum." Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengambil dari kalangan Bani Adam, dari keturunan anak-anak Adam, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan-keturunannya dari tulang sulbinya. Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka sebelum Allah SWT menciptakan mereka ke dunia. Allah SWT keluarkan mereka, kemudian Allah SWT mempersaksikan kepada diri mereka. Allah mengambil janji dari mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim. Allah menjadikan mereka saksi untuk diri mereka sendiri. Allah meminta persaksian mereka. Kita telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan ke dunia. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menjadikan kita telah ada sebelum apa? Sebelum kita dilahirkan di dunia. Apa jawaban kita? Qalu bala wa rabbina. Qala ala wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Kemudian mereka mengatakan syahidna. Iya, kami mempersaksikan. Kami berjanji bahwasanya apa? Kami mempersaksikan bahwasanya Engkau ya Allah adalah Rabb kami. Itulah yang telah kita utarakan. Itulah yang telah menjadi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu Allah Subhanahu wa taala lakukan agar apa? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar nanti kalian di hari kiamat tidak mengatakan bahwasanya kami lalai dari janji tersebut. Kami lupa dari janji tersebut. Oleh karena itu Allah SWT telah utus para rasul untuk mengingatkan kita tentang janji yang Allah SWT telah dengarkan dari kita, yaitu apa? Mempersaksikan bahwasanya Allah adalah Rabb kita. Oleh karena itu Rasul mengabarkan kepada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam yang lahir, maka dia pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya dia, kalau dia dibiarkan tanpa dipengaruhi oleh orang tuanya kemana dia diarahkan tentang keyakinannya, tentang apa yang diyakini, maka dia akan meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb-Nya. Seorang anak Adam yang dia dibiarkan tanpa adanya pengaruh dari orang tuanya, maka dia akan bersaksikan tentang, dia akan bertanya siapa Rabb-Nya. Dan dia akan meyakini bahwasanya dia adalah makhluk yang diciptakan, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Karena banyak bukti yang dia lihat dari sekitarnya, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ada asal muasalnya. Maka dia akan tetap berada di atas fitrahnya. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, kita diperintahkan untuk menunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita, kalau itu kita tunaikan, maka Allah telah akan berikan dunia ini kepada kita. Allah akan jadikan kita ini orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan kemuliaan dan rasa aman. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi wa la yumakkinanna lahum dinahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna." Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang beramal saleh bahwasanya Allah akan
menjadikan mereka menggantikan satu dengan yang lain, dan Allah akan jadikan agama mereka ini tegak di bumi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ganti rasa kekhawatiran mereka dengan rasa aman. Caranya apa? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi. Itu mereka menyembahku dan mereka tidak berbuat syirik padaku dengan sesuatu apapun. Maka di antara janji yang Allah Subhanahu wa taala telah ambil dari kita, janji yang telah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menunaikan janji tersebut dalam firman-Nya, wa aufu bi ahdillah. Tunaikanlah janji kalian kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ahdu bainan nas. Janji di antara sesama manusia. Yang dimana janji di antara sesama manusia sering kita ucapkan dan tidak sedikit kita lupakan dan kita abaikan. Padahal Allah SWT perintahkan kepada kita untuk menunaikan. Maka kedua bentuk janji ini, yaitu janji kepada Allah dan juga janji kepada manusia, adalah dua bentuk janji yang kita diperintahkan untuk menunaikan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya dalam surat As-Saff. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu melakukan sesuatu yang tidak kalian ucapkan? Sungguh besar kemarahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perbuatan kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengancam kita. Allah marah ketika kita mengucapkan sesuatu namun kita tidak melakukannya. Ketika kita mengutarakan janji namun kita tidak menunaikannya. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan bahwasanya menunaikan janji ini hukumnya wajib. Dan seorang berdosa jikalau dia tidak menunaikan janjinya. Meskipun sebagian yang lain mengatakan hukumnya adalah mustahab, tidak sampai kepada perkara wajib kecuali pada janji-janji yang memang ditekankan dan berakibat memberikan mudarat. Namun ayat-ayat ini cukuplah memberikan kepada kita penegasan tentang anjuran yang tegas, anjuran yang kuat agar kita menunaikan janji-janji yang kita utarakan. Maka seorang pun di situ perlu apa? Perlu menjaga lisannya agar jikalau dia melihat bahwasanya dia tidak mungkin untuk bisa menunaikan janjinya, maka sebaiknya dia tidak memberikan janji. Sebaiknya dia tidak memberikan sebuah janji kecuali dia melihat dirinya mampu untuk menunaikan janji tersebut. Dan kalaupun ternyata ada uzur yang menjadikan dia tidak bisa untuk menunaikan janjinya, hendaknya dia menyampaikan dan mengabarkan kepada orang yang dia janjikan agar tidak mengecewakannya, agar tidak menyakiti hatinya, agar tidak membuat orang yang dia janjikan ini menunggu-nunggu dan seterusnya. Maka sebagai seorang mukmin kita diperintahkan untuk menunaikan janji. Adapun dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan di sini, yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath. Janjinya orang-orang munafik ini ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berucap maka dia akan berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika dia berjanji maka dia mengingkarinya. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberikan sebuah amanah, diberikan sebuah kepercayaan, maka dia akan berkhianat. Zada fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan lagi, wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia berpuasa, meskipun dia salat dan dia menduga bahwasanya dia seorang muslim. Meskipun dia mengklaim dia seorang muslim, namun orang yang memiliki sifat-sifat ini, maka Rasulullah kabarkan orang ini memiliki sifat-sifat munafik.
Dan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya kalau sifat-sifat ini terus melekat pada dirinya, maka besar kemungkinan ini akan menyeret dia kepada kemunafikan yang sebenarnya. Karena kemunafikan dibagi oleh para ulama menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah nifak amali, nifak amal. Yang kedua nifak i'tiqadi. Yang pertama nifak amali. Apa itu nifak amali? Nifak amali yaitu apa yang dia lakukan ini bertentangan dengan sifatnya orang-orang mukmin, maka yang diistilahkan sebagai nifak amali yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, yaitu perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khasnya atau menjadi karakter yang melekat pada diri orang-orang munafik. Itu kalau dia berbicara sering berdusta, dan kalau dia berjanji sering mengingkari, dan kalau dia diberikan amanah sering berkhianat. Dan satu lagi disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau dia berselisih dengan orang lain, bersengketa dengan orang lain, bertengkar dengan orang lain, dia akan melakukan sebuah kefajiran, menghalalkan yang haram, melakukan yang haram, dan mengabaikan atau meninggalkan yang wajib ketika dia bersengketa. Menempuh cara bagaimana caranya dia menang dengan cara apa? Meskipun melakukan yang haram, meskipun meninggalkan yang wajib. Itu diantara sifatnya orang-orang munafik. Dan sifat-sifat tersebut diistilahkan sebagai nifak amali. Yang dimana nifak amali tersebut tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Dia tetap sebagai seorang muslim. Namun seorang muslim yang fasik, dikarenakan dia menyerupai orang-orang munafik dari segi amalan. Ini nifak amali. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang dia di dalam dirinya terkumpul nifak amali dan terus-menerus dia lakukan, dia ulangi, besar kemungkinan akan menyeret dia kepada nifak i'tiqadi, nifak yang mengeluarkan dia dari Islam, yang menjadikan dia termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik termasuk adalah orang yang berada di dasarnya neraka. Dikarenakan apa? Mereka ini mudzabzabina baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illa. Pengen jadi orang kafir tapi tidak berani menampakkan. Pengen jadi orang mukmin tapi hatinya menolak. Akhirnya mereka berada di tempat yang paling bawah dari neraka. Ini nifak i'tiqadi. Maka seorang yang dia terus-menerus melakukan nifak amali, meskipun nifak amali tersebut bukanlah perkara yang menjadikan dia keluar dari Islam, namun kata Ibnu Qayyim, seorang yang dia terus-menerus melakukan dan mengumpulkan nifak amali pada dirinya dan terus-menerus dia lakukan, dia biasakan, ini besar kemungkinan akan menyeret dia kepada nifak i'tiqadi wal iyad billah. Nas'alullah an yujannibana anin nifaq. Moga Allah SWT menjauhkan kita dari segala bentuk perbuatan kemunafikan. Bentuk yang kedua adalah nifaq i'tiqadi. Yang dimaksud nifaq i'tiqadi adalah dari segi keyakinannya, yang dimana dia tidak meyakini tentang benarnya Islam, dia tidak meyakini tentang benarnya Rasulullah SAW. Hatinya meragukan, hatinya tidak yakin tentang kebenaran Islam, namun dia tidak berani untuk menampakkannya secara zahir. Kalau dia tampakkan secara zahir, dia dihukumi kafir, bukan muslim. Akhirnya dia tidak bisa untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang mukmin. Kaum muslimin tidak bisa bersama barisannya kaum muslimin. Maka akhirnya dia menampakkan secara zahirnya tentang keislamannya. Ini adalah nifaq i'tiqadi. Dikatakan nifaq karena apa yang dia simpan dalam hatinya bertentangan dengan apa yang dia tampakkan dengan zahirnya. Dan dua bentuk kenifakan tersebut kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Disebutkan dalam hadis ini adalah di antara bentuk nifak-nifak amali.
Dalam hadis yang selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada 4, man kunna fihi kana munafiqan khalisan, barang siapa keempat-empatnya ada pada dirinya maka dia seorang munafik yang khalis, seorang munafik yang murni. Maksudnya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di sinilah apabila sifat ini melekat terus pada dirinya, maka ini besar kemungkinan akan menyeret dia kepada nifaq i'tiqadi. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, dan barang siapa ada salah satu dari sifat ini, maka di dalam dirinya terdapat salah satu sifat kemunafikan sampai dia tinggalkan. Yaitu yang pertama, idza tumina khana, kalau dia diberikan amanah, diberikan sebuah kepercayaan, maka dia akan berkhianat. Kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya, orang lain telah merasa aman, orang lain yakin dia tidak akan merugikannya, orang lain yakin dia tidak akan menipunya, orang lain yakin bahwasanya dia akan menunaikan apa yang dia diminta untuk menunaikannya. Ternyata apa? Ternyata dia ingkari, tidak dia tunaikan. Ternyata dia perlakukan sebaliknya. Orang lain merasa aman bahwasanya apa yang dia sampaikan adalah sebuah kebenaran, ternyata dia sembunyikan kebenaran dan dia sampaikan kebatilan. Ini bentuk khianat, dan khianat yang sangat besar, mengkhianati ilmu, mengkhianati umat dengan menyampaikan kebatilan kepada mereka, menyembunyikan kebenaran. Dia diberikan sebuah tugas yang orang mempercayakan tugas itu akan diserahkan kepada dia dan dia menyanggupinya. Kemudian dia abaikan, tidak dia tunaikan. Yang termasuk bentuk khianat. Termasuk salah satu sifat dari orang-orang munafik. Yang kedua, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berucap maka dia akan berdusta. Wa idza ahada ghadara, yang ketiga ketika dia membuat sebuah perjanjian maka dia akan mengingkarinya. Wa idza khasama fajara, yang keempat apabila dia berselisih, berseteru dengan orang lain, maka dia akan berbuat kefajiran. Dia tidak akan bersikap adil, dia tidak akan bersikap mengikuti kebenaran dan bukti-bukti yang sebenarnya, tapi dia berusaha untuk memalsukan bukti. Dia berusaha untuk memenangkan diri meskipun dia melakukan hal yang diharamkan, meskipun dia mengambil hak orang lain dan dia tahu itu adalah hak orang lain. Inilah bentuk kefajiran di dalam berseteru, dalam berselisih. Adapun seorang yang dia tetap bersikap adil ketika berselisih, maka selama apa yang dia lakukan adalah dalam mempertahankan haknya, maka dia dibenarkan. Namun ketika dia berlebihan hingga sampai kepada kefajiran, dan itulah yang banyak terjadi ketika seorang mempertahankan haknya, akhirnya termasuk salah satu dari sifat kemunafikan. Dan juga sifat-sifat lain yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, seperti yang diantaranya adalah ketika dia memiliki sifat malas dalam menunaikan salat dan seterusnya. Waliyadzubillah. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari segala bentuk sifat kemunafikan, dan semoga Allah SWT mewafatkan kita dalam keimanan dan memberikan kepada keistiqomahan di kehidupan kita di atas ketaatan. Hadis yang selanjutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, law qad jaa malul bahraini a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha. Nanti jikalau harta dari Bahrain itu, apabila telah datang harta sedekah dari Bahrain, maka niscaya aku akan memberikanmu demikian dan demikian. Ini janji Nabi SAW kepada Jabir. Kemudian falam yaji malul bahraini hatta qubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal sebelum datang harta tersebut. Falamma jaa malul bahrain, maka tatkala harta tersebut telah sampai dan Nabi SAW telah meninggal, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengumumkan kepada kaum muslimin, man kana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iddatun aw dainun falyatina. Barang siapa di antara kalian yang pernah mendapatkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan sejumlah harta, atau barang siapa di antara kalian pernah dihutangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan zirahnya beliau masih tergadai,
di seorang Yahudi. Maka kata Abu Bakar, barang siapa di antara kalian masih memiliki hutang yang belum ditunaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masih memiliki janji yang belum ditunaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia datang kepadaku. Harta sedekah sudah datang. Di situ Abu Bakar ingin menunaikan janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang telah beliau janjikan. Fa'ataituhu, maka akhirnya aku datang kepada Abu Bakar wa qultu lahu, dan aku katakan, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li kadza wa kadza, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikanku demikian dan demikian. Fa hasali hasyatan fa adattuha fa idza hiya 500, maka akhirnya beliau memberikan kepadaku dan akhirnya aku hitung ini sejumlah 500. Fa qala li khudh mislaiha, kata Abu Bakar, ambil 2 kali lipatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala pun beliau berusaha untuk memenuhi apa yang pernah dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penunaian atas firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita menunaikan janji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan tunaikanlah janji karena sesungguhnya janji ini termasuk sesuatu yang akan ditanya, yaitu diminta pertanggungjawabannya dari seseorang. Maka dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi kita baca menunjukkan tentang pentingnya menunaikan janji dan ancaman dari orang yang dia mengingkari janjinya. Serta dari hadis terakhir yang beliau sampaikan di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan sebuah faedah pula, yaitu apa? Yaitu bolehnya mengkhususkan sebagian kaum muslimin dengan sebuah bagian sejumlah harta yang diambil dari Baitul Mal. Bolehnya mengkhususkan memberikan kepada sebagian kaum muslimin sejumlah harta yang diberikan dari Baitul Mal. Tentunya beliau katakan di sini bisyarti alla yakuna dzalika limujarradil hawa, dengan syarat pembagian ini bukan berdasarkan hawa nafsu, namun dilihat dari apa? Segi maslahat dan kepentingan. Jikalau memang orang yang diberikan tersebut lebih membutuhkan, lebih bisa memberikan maslahat yang besar ketika harta tersebut diserahkan di tangannya, maka boleh mengkhususkan harta sedekah tersebut diberikan sejumlah harta yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dari segi apa? Dari segi maslahat yang ada. Juga diambil dari hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui perkara yang gaib. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan dan faedah hukum ini? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sebuah janji, namun ternyata usia beliau tidak sampai untuk bisa memenuhi janji tersebut. Ini menunjukkan Nabi SAW pun tidak mengetahui kapan beliau meninggal. Maka para ulama mengatakan bahwasanya barang siapa dia meyakini Nabi SAW mengetahui perkara yang gaib tanpa diberitahu oleh Allah SWT, dia termasuk seorang yang bersifat guru di dalam memuliakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Bab al-muhafazati ala ma'tadahu minal khair. Bab anjuran untuk konsisten di dalam melakukan kebaikan yang biasa dilakukan sebelumnya. Bab anjuran untuk tetap konsisten di dalam melakukan sebuah kebaikan yang biasa dia lakukan. Itu dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menyampaikan tentang hendaknya seorang yang dia melakukan sebuah kebaikan, pertama, sebelum dia merutinkannya, dia harus faqih terhadap dirinya. Dia harus mengenal kemampuan dirinya terlebih dahulu. Jika kebaikan yang dia lakukan
bisa terus-menerus dia lakukan, maka hendaknya dia mulai untuk melakukannya dan mempertahankan hal tersebut. Namun jikalau ternyata kebaikan tersebut kebaikan yang dia hanya bisa melakukan sekali, kemudian setelah itu berhenti dan tidak mampu melakukannya dikarenakan keterbatasan kemampuannya, maka hendaknya tidak dia memaksakan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Maka lebih baik dia cari pintu kebaikan yang lain, karena pintu kebaikan itu banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai sebuah amalan yang dilakukan seseorang dan terus dia konsistenkan meskipun amalan tersebut adalah sebuah amalan yang kecil, amalan yang sedikit. Namun jikalau seorang dia melakukan sebuah amalan kemudian dia memaksakan dirinya hingga akhirnya dia mampu melakukan tapi tidak dia ulangi lagi untuk di waktu yang berikutnya, maka justru yang seperti ini justru menjadikan dia ini masuk dalam kategori orang yang melalaikan amalan-amalan kebaikan. Yang nanti akan disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh beliau di sini dalam bab ini. Maka sebelum seorang beramal, dia harus pertama faqih tentang dirinya sendiri. Dia harus bisa memperkirakan apakah dia memiliki kemampuan untuk terus melakukannya terus-menerus atau tidak. Kemudian kedua, ketika dia telah memulai melakukannya, maka hendaknya dia berusaha mempertahankannya. Terus dia pertahankan dan tidak dia tinggalkan kecuali memang jikalau dia memiliki uzur, tidak mampu untuk melakukannya secara kemampuan fisiknya, atau mungkin dia butuh untuk beristirahat sesaat namun nanti akan dia lakukan lagi setelah kembali semangat dan seterusnya. Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Yang pertama dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada seseorang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia mempertahankan amalannya, maka Allah akan terus memberikan balasan pahala kebaikan padanya. Tapi ketika dia memutus amalannya karena malas, sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memutus atau memberhentikan pahala yang dia dapatkan. Karena disebutkan dalam hadis yang innallaha la tamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak akan merasa jenuh untuk memberikan balasan kebaikan kepada kalian sampai kalian sendiri yang merasa jenuh dari melakukan amalan. Kemudian apa? Kemudian Allah akan berhenti pula memberikan balasan. Maka dari ayat ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berdalil dengan ayat ini bahwasanya hendaknya seorang berusaha terus konsisten dalam melakukan amalan. Dia tidak merubah keadaan yang tadinya semangat menjadi pemalas, yang tadinya terus melakukan kebaikan kemudian akhirnya berhenti. Tidak, jangan. Terus dia pertahankan, terus dia berada pada kondisi yang sama, yaitu dalam semangatnya untuk melakukan sebuah kebaikan. Karena kalau dia merubah sikapnya yang tadinya rajin kemudian malas, maka Allah pun akan merubah bagaimana Allah menyikapi dirinya, yaitu dalam memberikan kebaikan. Nasallahu an yu'afiyana wa yaghfir lana dzunubana. Semoga Allah SWT berikan kepada kita al-afiyah dan juga mengampunkan dosa-dosa dan kelalaian kita. Ayat yang berikutnya dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka menguraikan ikatannya setelah tadinya mereka kuatkan. Yaitu janganlah kalian kemudian mengendorkan, janganlah seperti orang-orang yang tadinya semangat kemudian kendor. Jangan. Tapi terus bersemangat, terus pertahankan semangat tersebut. Ini pun anjuran untuk terus sabar, untuk terus bersabar. Karena Allah sudah perintahkan kepada kita, fasbir kama sabara ulul azmi. Dan bersabarlah sebagaimana kesabarannya ulul azmi. Maka kita diperintahkan untuk bersabar. Diperintahkan untuk bersabar. Wala tasta'jil, dan jangan
terburu-buru. Keinginan yang ingin kita dapatkan, ingin kita raih, jangan terburu-buru. Semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu. Maka sedikit demi sedikit, seorang yang dia ingin membiasakan, ingin mampu untuk melakukan sebuah amal kebaikan yang besar, dia mulai dari yang sedikit, kemudian bertahap terus. Orang ingin bisa melakukan salat malam, menghidupkan malamnya dengan salat, dengan qiyamul lail. Kalau pertama kali dia lakukan langsung menghidupkan semalaman suntuk, maka dia akan kendor setelah beberapa hari, jenuh. Tapi kalau dia mulai dengan sedikit-sedikit, mulai dengan dia mengerjakan 2 rakaat, terbiasa untuk mengerjakan 2 rakaat, dia tambah 4 rakaat. Sudah terbiasa dengan 4 rakaat, dia tambah lagi 6 rakaat, dan seterusnya, sedikit demi sedikit. Semua itu butuh tahapan, semua itu butuh langkah yang apabila dia telah terbiasa, maka akan mudah baginya dan tidak akan merasa kesusahan. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu itu sedikit demi sedikit. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Seorang yang misalkan dalam perjalanan menuntut ilmu, dalam sehari langsung dihabiskan waktunya terus menuntut ilmu, tidak bertahap, semua dia lahap ilmu, tidak dia pilih mana yang menjadi dasar terlebih dahulu, kemudian selanjutnya, maka akan hilang darinya dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu para ulama memberikan sebuah ungkapan, man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Barang siapa menelan ilmu sekaligus, maka akan hilang sekaligus. Akan hilang pula sekaligus, banyak yang hilang. Oleh karena itu para ulama mereka bertahap di dalam menimba ilmu, dalam mengajarkan ilmu kepada para penuntut ilmu. Maka di dalam membiasakan diri kita butuh adanya tahapan dan adanya kesabaran. Ayat yang selanjutnya dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Dan janganlah kalian seperti orang-orang ahlu kitab sebelum kalian. Apa yang terjadi pada mereka? Allah SWT kisahkan, tala 'alaihimul amad, panjang perjalanan mereka bersama Alkitab, bersama ilmu kitabullah. Namun apa? Namun dengan panjangnya perjalanan mereka bersama kitabullah justru menjadikan hati mereka keras. Kita dilarang untuk seperti itu. Kita semakin lama belajar, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, justru harus menjadikan hati kita lunak, tunduk kepada kebenaran, bukan justru malah semakin keras, semakin bersikap menyombongkan diri terhadap kebenaran. Tidak. Ilmu ini, jikalau ilmu ini terus dipelajari dan ilmu itu bermanfaat bagi kita, akan menjadikan kita semakin memperbaiki diri, akan semakin melunakkan hatinya, melunakkan hati kita kepada kebenaran, semakin mudah untuk tunduk kepada kebenaran, dan akan semakin terkikis sifat kesombongan di dalam hati kita. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari termasuk ilmu yang bermanfaat, yang menghilangkan kekerasan dalam hati kita, yang memberikan kepada kita ketaatan, yang memberikan kepada kita kelembutan hati, dan menjadikan kita adalah orang-orang yang lebih saling mencintai kepada sesama kaum muslimin dan kepada para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis, beliau bawakan satu hadis di dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Ini menunjukkan bolehnya kita berikan nasihat kepada seseorang dengan memberikan percontohan kepada orang lain yang sifatnya buruk. Jangan seperti fulan, jangan seperti orang itu. Gimana sifat orang itu? Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dia dahulunya adalah orang yang rajin menunaikan salat malam, namun kemudian dia tinggalkan
salat malam. Itu malas untuk terus-menerus melakukannya. Maka hendaknya seorang dia mempertahankan amal soleh yang dia lakukan dan tidak memutus amalan soleh tersebut dikarenakan malas. Jikalau suatu saat dia sedang dalam kondisi yang letih, maka mungkin yang biasanya dia kerjakan salat malam 10 rakaat, dia bisa tunaikan dengan 2 rakaat, atau minimal dia kerjakan witirnya agar tidak terputus. Kalau dia sudah terbiasa untuk mengerjakan salat malam, maka suatu saat dia dalam kondisi yang letih, dalam kondisi dia sedang malas, maka tetap dia lakukan meskipun dikurangi jumlahnya, agar tetap mempertahankan ibadah itu terus ada. Orang yang terkadang dia sedang dalam kondisi malas untuk menjalankan rutinitas puasanya misalkan, maka hendaknya tidak dia putus secara total, tapi tetap dia kerjakan meskipun di waktu-waktu yang mungkin dia bisa untuk mengerjakannya saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan dalam amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kurangan-kurangan yang kita lakukan, keteledoran dan kelalaian yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu menjauhkan kita dari segala sifat kemunafikan dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keimanan dan diberikan kebaikan dalam umur yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan Pak Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi menjelaskan mengenai orang-orang munafikin, dan sudah tertulis di dalam Al-Quran juga, di dalam Al-Munafikin. Dengan kondisi kekinian dan memang momennya banyak orang-orang yang beriman itu akan menyalahi apa yang dijanjikan, apalagi dengan nuansa-nuansa politik yang sekarang ini semua sumpah serapah, janji-janji kepada umat, kepada itu dihabiskan, ada janji-janji saja. Ketika surat Al-Munafiqun itu dikaitkan dengan surat Al-Mu'minun, itu kan ada indikator yang di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun dan seterusnya, dan ada ayat amanah itu. Jadi ayat amanah itu dikaitkan dengan Al-Munafiqun, itu suratnya di mana Pak? Dengan kondisi sekarang ini, dengan janji-janji. Wah, seperti itu tadi. Terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Pertanyaannya terkait dengan sifat atau menunaikan janji dan larangan dari mengingkari janji, karena termasuk sifatnya orang-orang munafikin ketika dikaitkan dengan kondisi atau fenomena yang kita lihat dari sebagian kaum muslimin, di mana mereka mudah untuk menyelisihi janjinya, mudah untuk mengabaikan dan mengingkari janjinya. Bagaimana kait dengan hal tersebut, padahal Allah SWT telah menyebutkan ancaman-ancaman tentang sifatnya orang-orang munafikin dan perintah untuk menjadi orang-orang yang beriman dan memiliki sifat orang yang beriman. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah ketika kita mendapati orang-orang yang mereka melakukan sifat-sifat orang-orang munafikin secara umum, ketika kita mendapati ada orang yang dia melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan atau sebagaimana yang menjadi sebuah kebiasaan orang-orang munafikin, sikap yang harus kita lakukan adalah menasihatinya, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Dengan cara apa? Dengan cara mengingatkannya bahwasanya sebagai orang yang beriman kita diperintahkan untuk menunaikan janji. Yang terakhir dalam firman Allah SWT tadi yang kita baca,
wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan juga ayat-ayat lain yang berisi perintah dan juga sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menunaikan janji. Maka sikap kita, kewajiban kita adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan kaum muslimin agar mereka menunaikan janjinya dan menyampaikan pada mereka ancaman-ancaman serta bahaya dari sikap mengingkari janji, yaitu ini termasuk sifatnya orang-orang munafiqin, yaitu nifaq amali, dan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang munafiqin. Yang pertama, kewajiban kita adalah demikian. Kedua, kalau ternyata janji tersebut berkaitan dengan kita, yang dimana kita sebagai pihak yang dijanjikan, sebagai pihak orang yang mendapatkan janji. Terlebih tadi pertanyaannya kalau ini bernuansa politik, janji-janji politik, maka kita sebagai pihak yang dijanjikan, kalau ternyata janji tersebut tidak ditunaikan, maka sikap kita atau langkah yang kita lakukan adalah bersabar atas hak yang tidak kita dapatkan. Karena tentunya dengan kesabaran dan terus kita menyebarkan kebaikan, kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperbaiki kondisi kita. Oleh karena itu, betapa sering dan betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Di antaranya Allah sudah sebutkan kepada kita, fasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka yang kita tunggu jangan janji manusia kepada kita, tapi yang kita tunggu apa? Janji Allah kepada kita. Karena Allah sudah perintahkan fasbir, bersabarlah. Kemudian apa yang untuk motivasi kita bersabar? Apa yang Allah sebutkan untuk menjadikan kita tetap teguh dalam kesabaran? Inna wa'dallahi haq. Lihat. Setelah Allah SWT perintahkan, berikan perintah bersabar, fasbir. Setelah itu apa? Untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, untuk menjadikan kita tidak perlu terlalu bersedih atas hal yang tidak kita dapatkan dan kita harus terus bersabar. Allah SWT berikan hiburan. Apa itu? Inna wa'dallahi haq. Berarti yang kita tunggu adalah janji Allah. Adapun janji manusia jangan kita tunggu dan kita nanti-nantikan. Kewajiban kita mengingatkan mereka agar mereka menunaikan janji. Bukan kewajiban kita menunggu-nunggu janji mereka. Kewajiban kita yang kita tunggu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, kalau kita ingin dimantapkan langkah kita, kalau kita ingin diganti, diperbaiki kondisi kita, janjinya Allah SWT sebutkan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi wa la yumakkinanna lahum dinahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi. Janjinya akan Allah berikan kalau apa? Kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ibadah apa? Di antara bentuk ibadah adalah sabar, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian menyebarkan ilmu, kemudian berusaha untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitas kita. Barang siapa dia mampu untuk menegakkan amar ma'ruf dengan tangannya, maka dengan tangannya di lingkup keluarganya. Barang siapa dengan lisannya dengan lisannya, maka dengan lisannya. Barang siapa tidak mampu, maka minimal dengan hatinya. Maka janji Allah akan jadikan kita la yastakhlifannahum fil ard, kalian akan berkuasa di bumi, yaitu kalian akan memenuhi bumi ini dengan ketentraman, dan kalian akan ditegakkan agama ini di muka bumi, dan akan diganti rasa kekhawatiran kalian dengan rasa aman. Maka kembalinya adalah kepada
mengembalikan umat ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmu, saling beramar ma'ruf nahi mungkar di fenomena yang ada, yang dimana banyak kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin mereka mengabaikan janji-janji mereka. Jangan terlalu menunggu-nunggu apa yang dijanjikan manusia kepada kita, namun kita harus apa? Harus berusaha untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah SWT telah menjanjikan dalam ayat yang tadi juga dibawakan dalam bab yang selanjutnya, yaitu apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka, sampai mereka merubah keadaan yang sedang ada dalam diri mereka. Umat Islam, kaum muslimin saat ini yang sedang menimpa mereka adalah jauh dari ilmu, jauh dari pengetahuan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tersebarnya kebodohan. Maka berarti caranya kita untuk merubah kondisi ini agar Allah merubah kondisi dan kita dan menjadikan kondisi yang terbaik apa? Menyebarkan ilmu. Menjadikan kaum muslimin tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan mau untuk mengamalkan. Itu yang kita upayakan, dan itulah yang Nabi SAW perjuangkan. 23 tahun beliau sebarkan ilmu hingga terbentuklah masyarakat yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, melebihi cinta mereka kepada keluarganya, melebihi cinta mereka kepada dirinya sendiri. Subhanallah. Itulah jalan yang dicontohkan Nabi SAW. Semoga Allah SWT berikan kepada kita taufik untuk bisa perbaiki diri kita sendiri, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita, dan semoga Allah SWT memperbaiki semua urusan kita dan memberikan kepada orang-orang yang Allah SWT tunjuk mereka untuk memimpin mereka, memberikan kepada mereka bitanah salihah, teman-teman yang saleh, pendamping-pendamping yang saleh, yang mengajak mereka kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun menjauhkan mereka dari bitanah as-su', dari teman-teman yang buruk, dari pendamping-pendamping yang buruk. Dan semoga Allah selalu memperbaiki keadaan umat ini menjadi keadaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan jadilah di antara kalian umat-umat yang terus menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa yusari'una fil khairat, dan terus bersegera dalam kebaikan. Nah, ikhwani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan di pagi hari ini memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal yang soleh, serta menjadikan kita termasuk orang-orang istiqamah dalam kebaikan, diberikan umur yang panjang dalam kemaluan soleh, dan diwafatkan dalam keimanan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina waj'alhu al-waritha minna. Allahumma waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.